Waslap lau-lau semua, apa kabarnya nih? Semoga di hari yang mendung ini lau-lau semua sehat-sehat aja tanpa terkena penyakit atau virus lain. Apalagi nih virus kemalasan. Selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di kesempatan kali ini Eyuk akan bahas film tentang pengantar pesan nih atau kurir. Sebelum Eyuk lanjut, ada baiknya lau-lau semua pijit tombol kring-kring. Terus jangan lupa di subscribe nih biar Eyuk terus kangen sama lau. Orkes kalau bergitar, biar nggak kelamaan ngak-ngeknya nih, mending kita langsung ke TKP. Orkes, buat para lau yang gue sejati nih, Eyuk punya film yang mungkin bisa jadi referensi untuk bergue ceria atau dijadikan lapangan pekerjaan. Berentul sekali, Eyuk punya film Premium Rush. Di IMDb, Premium Rush mendapatkan skor yang so-sola di angka 6.5. Film yang ditulis oleh John Kent dan disutradarai oleh David Cook menceritakan tentang seorang kurir sepeda yang terjebak dalam konflik berbahaya. Suatu hari nih, Nima menyewa jasa Wiley yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt dengan cara menelepon kantor tempat Wiley bekerja. Nima ternyata mengirimkan uang 50.000 US dollar yang berupa tiket dalam amplop rahasia. Tiket itu didapat Nima dengan cara menyetorkan uang hasil jeripayahnya nih selama 2 tahun kepada Mr. Leung. Dan tiket tersebut harus dikirimkan ke Kakak Chen di daerah pecinan. For your information, Kakak Chen itu seorang penyelundup manusia antar negara. Dengan tiket itu, Yodis mampu membantu Nima untuk menyelundupkan anaknya dari China ke Amerika. Bukan Amerina, apalagi Ame Chandra, ya buset. Di sisi lain ada Bobby Monday, detektif flamboyan yang demen banget judi. Bobby yang punya utang 17.000 US dollar dari seorang rentenir, lalu dapat kabar dari anak buahnya Mr. Lin kalau ada seseorang yang mau ngirim uang dengan jumlah besar dan uang itu bisa menyelamatkan Bobby dari utang. Singkat cerita nih, setelah Wiley bertemu Nima di kampus, tiba-tiba Wiley dihadang oleh Bobby. Disitulah awal drama itu terjadi. Bobby ingin amplop yang dipegang Wiley dan mengancam Wiley. Untungnya nih, Wiley itu tricky, doi bisa kabur dari Bobby. Aksi kejar-kejarannya saik banget. Babangkul David Cook mampu menyuguhkan tontonan yang apik. Dan juga gambar yang direkam oleh Aden Michelle Amundsen membuat tontonan lebih membuai kalbu. Apaan lagi nih skrip? Selain kejar-kejaran sama Bobby, Yodis pun dikejar sama polisi sepedanya NYPD. Yodis akhirnya bisa kabur dari sergapan 2 polisi beda keyakinan itu. Kemudian Yodis melipir ke kantor polisi. Sayangnya kantor polisi yang dituju itu kantornya Bobby. Wiley pun langsung ngibrit ke toilet saat tahu Bobby ada di situ. Selagi ngumpet di toilet, Wiley membuka amplop yang berisi tiket itu karena doi takut barang bawaannya adalah tiket terlarang. Wiley kemudian buru-buru bacot dari kantor polisi, namun Pak polisi sepeda dengan celana gemesnya mergokin Yodis. Kemudian terjadilah kejar-kejaran yang aduhai antara Wiley dan polisi celana gemes. Mereka bergue santuy sampai masuk ke minimarket, Indomart, Alfamart, Giant, Carrefour, Circle K. Nah ngapaan teh situ dah. Orkes lanjut aja ya. Wiley yang berhasil kabur akhirnya nelfon Rasmi sambil marah-marah. Dan doi minta kurir lain yang nganterin paketnya Nima. Wiley akhirnya football ke kampus dan ninggalin paketnya ke Mbak Cabi di resepsionis. Kemudian paketnya diambil sama Manny. Namun sayangnya nih, Bobby udah ganti alamat pengiriman. Pas Wiley mau caw, Nina ngelewatinnya dengan keburu-buru kayak lagi mau pipis. Singkat ceritanya nih, di koridor kampus yang mahasiswanya gemes-gemes, Nima bercerita bahwa tiket itu sangat berharga dan dengan tiket itu Nima bisa membawa anaknya ke Amerika. Secara khusus, Nima meminta Raj agar Wiley yang mengirimkan tiket itu.
Karena Vanessa selalu bilang Wiley adalah yang terbaik di antara kurir sepeda yang lain. Dengan dipenuhi rasa bersalah, Wiley mencoba mengejar Manny. Dan aksi kejar-kejaran sepeda pun kembali terjadi nih. Ini antara Wiley dan Manny. Kejar-kejarannya direkam apik sambil menampilkan landscaping kota New York. Ya, hitung-hitung cuci mata buat Eyuk yang belum pernah ke sono. Nah, pas mereka lagi asik balapan menuju lokasi Bobby, polisi sepeda dengan celana gemesnya tiba-tiba ngejar Doi dan berhasil negrep Manny. Sayangnya mereka berdua berhenti pas di depan Bobby. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba si seksi Vanessa muncul, melewati asap putih kegalauan dan bawa kabur tasnya Manny. Wiley dan Vanessa akhirnya kabur berdua. Diile kayak kisah cinta aja, kabur berdua. Namun saat mereka hendak melarikan diri, Wiley ditabrak taksi yang tiba-tiba muncul. Wiley kemudian dimasukkan ke mobil ambulans bersama Bobby dan sepeda yang rusak dibawa ke gudang sitaan. Di sudut lain, Vanessa coba ngikutin pick up yang bawa sepedanya Wiley. Vanessa merunduk berkelit bergoyang lalu ngumpet biar Pak supir nggak tahu kalau Yodis nebeng di pick upnya. Orkes, kita balik lagi ke mobil ambulans. Tawaran dari Wiley membuat intervensi Bobby selesai dan Bobby setuju untuk menukarkan sepeda yang rusak dengan amplop itu. Singkat cerita, Wiley, Bobby, dan Manny tiba di gudang barang sitaan. Lalu Wiley bilang ke Bobby bahwa amplopnya ada di tasnya Manny. Saat Bobby sibuk nyari amplop, Wiley ngibrit masuk ke gudang sitaan dan bertemu Vanessa. Di sudut lain, di depan gudang sitaan, Bobby masih sibuk mencari amplop dan Doi baru sadar kalau ketipu. Lama bener sadarnya. Lantas, Doi masuk ke gudang dan menyuruh polisi yang ada di situ menangkap Wiley. Namun nih, Wiley dan Vanessa itu cukup handal bersepeda. Akhirnya mereka berhasil kabur lagi. Asli nih, mereka berdua demen banget kabur-kaburan ya. Sementara itu, Nima yang mulai khawatir akhirnya ngubungin Mr. Leung untuk minta bantuan. Mr. Leung pun mengirim orang untuk membereskan permasalahan itu. Orkes, kita go back ke Wiley. Wiley kemudian berpacu dengan waktu menuju tempat kakak Chen. Sedangkan Vanessa kembali ke kantor dan meminta Raj memberikan bantuan pasukan sepeda. Wiley pun tiba di pecinan, tapi Bobby udah nunggu Yodis nih. Bobby kemudian memaksa Wiley menyerahkan paketnya. Alhamdulillahnya pasukan Vanessa datang dan mulai menyeliding Bobby dengan sepeda-sepedanya nih. Pasukan sepeda akhirnya pergi saat lihat Wiley berhasil memasuki rukonya kakak Chen. Mereka meninggalkan Bobby yang udah dikepung sama komplotannya debt collector dan Doi pun ditembak sama orang suruhannya Mr. Leung. Bobby akhirnya die dan tugas Wiley pun selesai saat kakak Chen berhasil menyelundupkan anaknya Nima. Lalu film pun selesai. Oke, seperti biasanya sebelum Eyuk bacot, Eyuk mengucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film Premium Rush, para kru, pemain, dan yang paling penting buat lau-lau semua, sobat setia dunia Eyuk. Semoga lau-lau kagak gegoleran sambil kayang karena dengerin Eyuk ngak-ngek dari tadi. Orkes mamaci semua dan Eyuk bacot.